Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Sungguh luar biasa kita dipertemukan lagi di ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Nah, saat ini kakak tidak akan sendiri. Kakak akan ditemani oleh dua kakak-kakak yang cantik. Mari kakak Sinta dan kakak Tia. Hai teman-teman, shalom. Iya, ayo adik-adik kita ajak untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Kita ajak mereka untuk bangkit berdiri yuk. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyikan satu lagu, Ku Masuki Gerbangnya. Ayo kita pakai gerakan ya. Dan kita nanti akan diiringi oleh Mas Eda. Halo Mas Eda. Yuk, mari. Ayo pakai gerakan adik-adik tangannya. Diangkat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, kita sudah memanaskan diri dengan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan, bila hari Minggu ini kami boleh kembali bersekutu bersama teman-teman kami di ibadah sekolah Minggu hari ini. Bapak, Engkau sendiri yang akan ada bersama kami dan menemani kami. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuat kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan hati dulu ya. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Sudah? Nah,
Kita akan memujikan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dewi. Kita angkat pujian, baca kitab suci tiap hari. Yuk, mari. Selanjutnya, Kak Edi, Kak Dewi, maaf, lupa ini kakak. Kak Dewi akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik siap untuk mendengarkan ya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu GKJ Kudus. Jumpa lagi dengan Bu Dewi di hari Minggu yang sangat bahagia ini. Kalian tahu ya kalau bulan ini tuh bulan Februari. Bulan yang identik dengan kasih sayang. Nah, karena identik dengan kasih sayang, minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang cara mengasihi, yaitu dengan cara mengampuni. Mestinya kalian sudah pernah dengar ya kata-kata mengampuni dan memaafkan. Tapi sebelum kita belajar akan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini ketika Engkau boleh mengumpulkan setiap kami, untuk kami boleh berkumpul di sekolah minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau hari ini kami boleh sekolah minggu secara online, itu juga karena Engkau Tuhan yang boleh memberkati kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh setia, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh melaksanakan setiap firman-Mu ini dengan baik juga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu GKJ Kudus, saat ini kalian bisa menyiapkan Alkitabnya ya. Kalian bisa dibantu oleh papa mama kalian kalau kalian belum bisa membuka Alkitab sendiri. Saat ini kita akan membuka dari Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Adik-adik tahu ya kalau Lukas itu ada di Perjanjian Baru. Bagi adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab sendiri, bisa dibantu oleh papa mamanya. Kita akan baca dari Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah adik-adik, pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, yaitu Yusuf. Kalian pasti sudah pada kenal ya, siapa sih Yusuf itu? Nah sebelum kita belajar tentang Yusuf, kita akan lihat sebuah video, sebenarnya nggak sebuah sih, ya sebuah video tapi yang agak panjang tentang kisah Yusuf. Bagaimana dia harus mengampuni dan bagaimana dia harus menunjukkan kasihnya untuk bisa mengampuni saudara-saudaranya. Yuk kita lihat videonya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf
dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga,
mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, bagaimana adik-adik setelah melihat tayangan video tadi? Sulit atau tidak ya sebenarnya mengampuni itu? Oh iya, benar ya, kadang kita merasa sulit ya dengan hal ini.
Tapi kadang kita juga merasa mudah dengan hal ini. Siapa yang kira-kira merasa sulit seperti apa yang dialami Yusuf tadi? Yusuf sebenarnya bisa loh memakai kesempatan bertemu saudara-saudaranya untuk membalas dendam atau kejahatan mereka. Tetapi Yusuf memilih untuk tidak melakukan balas dendam. Kira-kira kenapa ya? Yusuf memilih untuk memaafkan dengan sepenuh hati dan mengundang saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir bersama dia karena Yusuf memiliki kasih. Nah, dari cerita Yusuf tadi kita belajar untuk mau mengampuni siapa saja dan tetap berbuat baik terhadap teman yang berbuat jahat dan tidak membalas kejahatan mereka. Terhadap adik, kakak, dan saudara yang lain pun kita juga harus begitu. Kita tidak boleh jahat, apalagi memiliki dendam kepada adik atau kakak, bahkan saudara kita yang lain. Sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk mau mengampuni dan tidak menyimpan dendam meskipun kita telah disakiti. Adik-adik tahu ya, mengampuni itu tidak mudah, tetapi kita mau belajar untuk terus dan mau mengampuni. Tetapi dengan melakukan hal yang baik kepada orang lain, dengan tidak menyakiti orang lain pun, itu berarti kita juga sudah mengampuni dan memaafkan orang lain. Dengan mengampuni, kita sudah dibebaskan dari rasa benci dan kita juga telah membebaskan orang lain dari rasa bersalah. Nah, adik-adik, seperti ayat kita pagi ini, yaitu dari Lukas 6 ayat 27 sampai 28, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Semoga kita semua sebagai anak-anak Tuhan selalu diberi kemampuan untuk selalu dapat memaafkan dan mengampuni orang lain sama seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Ibu berharap kita semua boleh senantiasa mengampuni dan juga memaafkan orang lain. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kisah Yusuf yang boleh kami teladani pagi ini. Ajarkan kepada kami semua untuk kami boleh senantiasa memaafkan dan juga mengampuni orang-orang di sekitar kami yang mungkin pernah menyakiti kami. Kami juga mohon ampun jika kami pernah menyakiti orang-orang di sekitar kami, baik itu sengaja maupun tidak. Kami percaya Tuhan, Kau boleh memberkati kami dengan kasih-Mu supaya kami boleh senantiasa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, kami boleh belajar dari Yusuf untuk kami boleh senantiasa mengampuni dan juga memaafkan orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Kakak Dewi. Tentang apa tadi firmannya? Iya, tentang kasih. Jangan lupa dipraktekkan ya. Kita akan mengumpulkan persembahan sekarang saat ini. Kita akan pujikan satu lagu segala puji syukur. Jangan lupa disampaikan kepada Papa Mama untuk persembahannya bisa ditransfer lewat rekening bank yang tertera di warta gereja. Ayo Kakak Eda, kita nyanyikan satu lagu untuk persembahan saat ini. Segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini, dan kita akan berdoa untuk penutup ya adik-adik. Ayo tangan dilipat dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa ibadah sekolah minggu ini telah selesai. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami. Saat ini kami tergerak untuk mendoakan teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang akan menyembuhkannya. Juga teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang berulang tahun, kiranya kasih karunia-Mu menjangkau mereka. Bapa, jikalau sebentar lagi kami undur dari hadapan-Mu, biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuat kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan angkat satu pujian penutup. Ayo adik-adik, kita bangkit lagi. Ya, kita gerakkan tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman kasih Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman kasih Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman kasih Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman kasih Yesusku. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.